dikasihi oleh Allah Ta'ala dan dikasihi oleh sekalian manusia. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Artinya zuhud engkau di dalam dunia, yakni benci olehmu akan dunia, niscaya kasih Allah Ta'ala akan engkau. Dan zuhud engkau pada barang yang di dalam tangan manusia, yakni jangan engkau hiraukan sesuatu yang ada pada seseorang, niscaya kasih orang akan engkau. Bila kita zuhud, berpaling atau dari benci terhadap dunia, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dunia ini salah satu yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita meninggalkan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta terhadap orang yang tidak cinta terhadap dunia. Di zuhud itu kada senang lawan dunia, kada cinta lawan dunia. Sehingga orang yang zuhud ini dia kada merasa senang dengan banyaknya dan datangnya dunia, dan kada merasa sedih dan stres ketika hilangnya dunia tersebut. Walaupun dunia banyak di tangannya, walaupun ia mempunyai dunia, tapi kada sampai ke dalam hatinya, dunia itu hanya sampai di tangannya aja, maka itu disebut orang zuhud. Walaupun kada dapat isi dunia, tapi di hati selalu cinta dan memikirkan dunia, maka orang tersebut tidak dinamakan zuhud. Biar banyak berisi dunia tapi kada masuk dalam hatinya, maka itu dianggap adalah orang yang zuhud. Tapi walaupun kada berisi dunia, tapi yang dipikirkannya, yang dikhayal-khayalnya, yang dicintainya dunia, ya dunia aja. Nah, itu orang tersebut adalah orang yang tidak zuhud atau orang yang cinta terhadap dunia. Jadi nilainya kada mesti harus orang zuhud tuh orangnya orang miskin, baju aja garabit-rabit, atau apalagi tuh orangnya pakaian bertimpang-timpang. Nah, itu bukan zuhud kita. Tapi nalar zuhud itu ada di dalam hati. Tapi biasanya untuk lebih menjadikan orang zuhud itu sehingga dia ada hendak baparak lawan dunia kita. Bisa juga ia ada hendak lawan dunia, bisa aja juga ia ma'andak dunia itu di tangan aja, tapi ia kada ma'andak dalam hati. Nah, jadi itu kada ada ukuran zuhud itu sugih dan kada sugih, itu lain ukuran di dalam zuhud. Ukurannya ada dalam hati. Pernah terjadi antara Imam Ramli dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Ramli ini hidupnya penuh dengan kekayaan, tapi sebaliknya Imam Ibnu Hajar ini hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Sama-sama dua imam, sama-sama ulama, tapi satu ulama yang bernama Imam Ibnu Ramli. Imam Ramli ini adalah orang yang banyak berisi harta. Sedangkan Ibnu Hajar itu adalah hidup dalam kesederhanaan.
Kedua-duanya tetap dinamakan orang yang zuhud. Karena apa? Karena yang satu meninggalkan dunia itu memang atas dasar kehendaknya dan memang ada cinta terhadap dunia sehingga ditinggalkan. Yang satu bukan cinta kepada dunia, walaupun banyak ada di tangannya dunia, tapi kada dimasukkannya di dalam hati. Nah, jadi terserah aja jalannya tuh mana kanan yang pilih, mau jalan kesederhanaan atau jalan penuh dengan harta, tapi harta tadi tidak menjadi menjadi yang dicintai, maka itu tetap dinamakan dengan zuhud. Ini riwayatnya, saking sugihnya Imam Ramli ini, istri beliau satu ketika menyewa tempat pemandian itu disewa secara pribadi. Artinya tempat pemandian itu di-booking, ada boleh lagi orang masuk ke dalam situ khusus untuk istri daripada Imam Ramli tersebut. Booking. Orang tak lagi masuk ke situ, tak lagi. Kenapa? Karena sudah dibayar oleh istri daripada Imam Ramli. Jadi seapa misalnya hari itu pulihan, seapa misalnya sehari itu pendapatan, dibayar kontan oleh istri Imam Ramli tersebut. Sedangkan istri daripada Ibnu Hajar ini adalah hidup dalam kesederhanaan, sehingga ketika hendak masuk dalam dalam tempat pemandian tersebut, sedikit demi sedikit terlebih dahulu untuk untuk menabung sekira awak masuk ke tempat pemandian umum tersebut. Pas kebetulan saat istri daripada Ibnu Hajar ini hendak masuk ke tempat pemandian tadi, ternyata tempat itu sudah di-booking full oleh istri daripada Imam Ramli. Lalu oleh penjaganya dikatakan untuk hari ini sudah ada awal lagi untuk mandi karena sudah di-booking tempatnya. Mau hendak mandi silakan datang besok hari itu lagi. Mendengar demikian, istri Ibnu Hajar ini mulik ke rumah, beradu lawan laki. Apa aduannya? Bahwa ilmunya Imam Ramli itu lebih hebat daripada ilmumu. Artinya apa? Hari ini aku hendak masuk ke tempat pemandian tersebut, ternyata sudah di-booking di-booking semuanya sudah kata kau masuk aku hari ini. Artinya ilmunya Imam Ramli itu lebih berguna daripada ilmu yang engkau punya. Lihat Imam Ramli hidup dengan penuh kekayaan, sedangkan engkau berilmu juga tapi hidup dalam kesederhanaan. Lalu Imam Ibnu Hajar ini membawa istrinya ke sumur Zam-Zam. Saat itu diulurkanlah wadah atau gayung untuk menimba banyu. Ternyata yang diangkat itu penuh dengan dinar, penuh uang dinar. Uang dinar itu terdiri dari uang emas. Dibak si gayung. Ujar Ibnu Hajar lagi ya. Hari ini ujar ini lagi sampai 3 kali cidukan, semuanya penuh dengan dinar tadi, dengan uang emas tadi. Nah, lalu Imam Ibnu Hajar mengatakan, inilah ilmu. Seandainya aku mau menginginkan dunia, maka aku juga bisa hidup dengan penuh harta. Tapi aku kada hendak dengan harta dunia ini.
Sehingga bagi ikam silahkan pilih. Amun ikam memilih dinar dan harta nenek, maka kita sampai di sini aja. Silahkan ikam ambil kita. Tapi apabila ikam masih mau lawan aku, silahkan kembaliakan dari 3 cidukan tadi samnyaannya ke dalam sumur. Lalu ujar Nabi ini, bagaimana jika kita kembaliakan 2 cidukan sacidukan di mana kita bawa? Ujar Ibnu Hajar, kada. Bila ikam hendak bawa samnyaannya, tapi bila ikam kada hendak lawan lingkon, hendak lawan aku aja, maka tumpahkan samnyaannya. Itu aja pilihannya. Mana war pula sekaping barang kita ambil untuk kita nikmati hari ini, ulun tetap umpat pihak. Ujar Ibnu Hajar kata, pokoknya bila ikam hendak ambil samnyaan, bila ikam hendak lawan aku, tumpahkan samnyaan. Lalu Nabi ini pun akhirnya mengambil ikut dengan Ibnu Hajar. Karena kalau Ibnu Hajar apa tidak mau mengambil harta tersebut? Ujar Nabi ini pulang sudah lawas aku lawan pian, hidup dalam kesederhanaan. Tapi saat aku melihat ilmumu seperti demikian, masa aku hendak berpaling daripada engkau? Itu jadi alasan oleh Nabi ini. Ujar Nabi ini, sewaktu susah aku ya sabar aja pian ini. Tapi waktu ulun melihat keutamaan dia, melihat karamat dia, misalnya tuh kalau ulun terjerumus ingin mengambil harta, meninggalkan dia, berarti ulun istilahnya itu tertipu. Kenapa? Karena kamu sabar aja. Lawan pian pas melihat karamat pian, kalau ulun tidak sabar, berarti ulun tertipu dengan karamat pian tersebut. Nah sehingga akhirnya apa? Imam Ibnu Hajar ini pun, istri Imam Ibnu Hajar ini pun tetap memilih nang laki. Lalu bini kita lah. Amun maka itu tuh, ya kan? Nah ini duit, sekelompok, sekarung misalnya, ikam nggak bisa kalau aku atau anak mengambil duit itu kan? Jangan-jangan bisa mengambil yang sekarung itu. Bukan duit sekarungnya, yang penting cari laki yang mau bahasa pulang, itu kan kita. Jadi ada saja ulama yang memang hidupnya itu penuh dengan harta, tapi harta tadi tidak masuk dalam hatinya. Dan memang juga ada sebagian ulama yang memang menjauhkan dirinya daripada harta tersebut. Jadi intinya berisi harta dan kada berisi harta itu kada menjadi ukuran di dalam zuhud. Ukurannya tadi ada di dalam hati. Bila cinta senang lawan dunia kita, maka orang ini kada zuhud. Walaupun di tangannya ada banyak berisi dunia, tapi kalau orang tersebut walaupun banyak berisi harta di tangannya, tapi kada dimasukkannya di dalam hati, maka orang ini tetap dikatakan orang yang zuhud sekalipun banyak harta di tangannya. Nah, jadi zuhud terhadap dunia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dunia itu dibenci oleh Allah. Sudah kita jelaskan bahwa dunia itu dilaknat, dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah kalau orang tadi mencintai, memasukkan ke dalam hati, sedangkan hati menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini ada 2 hal yang bertolak belakang. Hati tempat pandangan Allah, lalu di dalam hati ini ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka tentu juga orang yang punya kecintaan hatinya terhadap dunia tadi ikut dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka diantaranya itu kita harus melapangkan hati kita daripada dunia sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kepada kita. Wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas.
dan zuhud engkau pada barang yang di dalam tangan manusia, yakni jangan engkau hirau akan sesuatu yang ada pada seseorang, niscaya kasih orang itu akan dijauh. Imun kita tuh kada maunting ampun orang, mun kita tuh kada intai ampun orang, maka pasti orang itu dicintai oleh manusia. Tapi sebaliknya, bila kita tuh maunting ampun orang, bila kita tuh memintai ampun orang, nah maka pasti dibenci oleh manusia. Kenapa? Karena sifat manusia itu pembawaannya adalah bakhil, pamalar. Itu sifat pembawaan manusia. Nah, bila ada orang selalu minta aja lautinya, ayo sangit katanya, sangit. Walau nanti minta tuh kada berharga, walau nanti minta tuh murah harganya, tetap inya kada suka dan kada senang lawan orang yang selalu meminta lawan orang tersebut. Nah, bila kita kada meminta lawan orang lain, maka orang tuh senang lawan kita. Tapi bila kita sedikit minta, orang sedikit minta, nah orang tuh kada hendak lagi berkawan. Itu kan? Nah, ini yang dikatakan oleh baginda Nabi, izhad bima aidin nas, bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Jadi bila kita tuh zuhud kada meminta-mintai lawan ada di tangan manusia, maka manusia itu akan cinta lawan kita. Artinya bila kita tuh kada meminta-minta lawan orang lain, nah maka orang lain itu senang tuh orang kita. Tapi mau orang selalu minta aja, nah sangit tuh orang kita. Walaupun tadi yang diminta tuh murah harganya, yang diminta tuh kada bernilai harganya, tetap inya sangit lawan orang yang meminta-minta tersebut. Kenapa? Karena tadi daripada asal manusia itu adalah bersifat bakhil, bersifat pamalar. Pian tumbuh pada tangga sebelah menyabalah, bilang besampok padu istilahnya. Amun tetangga sebelah ini harus meminta aja, walaupun yang diminta tuh uyah lah sejumput, vaksin lah menang saat bikin, raikop lah pulang diminta, acar lah diminta, bawang lah 2 biji 3 biji, lombok lah tiap hari meminta. Ayo sangit kada. Sangit. Kenapa? Karena itu pembawaan manusia itu pada hendak dimintai. Ya indah berbagi itu sifatnya memang dari itu sudah. Walaupun yang diminta tadi siapa ada harganya. Nah, jadi kita itu jangan dibiasakan meminta-minta lawan orang lain. Bila terbiasa meminta lawan orang lain, maka yang pertama akan hilang rasa malunya dari meminta tersebut. Ada sopan lagi berucap, ada sopan lagi itu bila sudah terbiasa. Nah, makanya jangan dibiasakan berucap meminta-minta. Yang kedua, akan merasa nikmat dengan barang yang diminta tadi, sehingga inya kada mau mengeluarkan duit, lebih baik meminta daripada mengeluarkan duit seorang. Ini bila terbiasa nih tetap. Lalunya perhitungan, hanya daripada aku keluar duit, baik minta wan situ. Nah, lalu aja lagi tuh perhitungan lagi ya. Maka kita jangan membiasakan meminta-minta tersebut. Bila terbiasa tadi, ia yang pertama ada sopan lagi berucap meminta itu. Yang kedua hanya nyamanan mendapatkan itu, akhirnya ia ada mau mengeluarkan duitnya, sehingga lebih baik meminta, berucap meminta daripada mengeluarkan duit. Seorang itu misalnya buat tahu aja, seminggu tuh 1 kilo bawang, ya kan? Nah nukar 1 kilo, jangan kurang daripada 1 kilo.
kayaknya nyaman aja, wadah apa amat kami minta, wadah sebelah kamu minta nyaman aja, atau maharapakan awan ampun orang minta aja terus. Akhirnya apa? Akhirnya pada mau keluar duit lebih baiknya kata-kata sumpah meminta tadi lebih baik berucap meminta. Naran dahulunya apalan duitnya kata nama malar ini pak. Ada sumpah lagi. Nang rancak itu lah. Ini minta maaf pak, ibu-ibu biasanya lagi. Nang minta-minta ini, nang ada sadar karena meminta-minta itu ada sadar tak? Nukar sayur, nukar tarung, ya kan? Ah, malunya tuh, masa biji nang bina banking ini tambahannya ke barang tawarannya barang lah, tuh. Padahal, ya kan? Padahal tuh nang diminta tuh seapa ada, tapi ini nyaman ngucap gitu. Nah, akhirnya apa tuh? Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Mungkada apa tuh mungkada kawa sudah menawar nih. Barang itu pada kawan nawar sudah nih, ya kan? Sayur tadi kan apa menawar, minta ambil pulang sedikit, pacang tawarannya, ya kan? Menawar kata kawan sudah pas kalah kalau menawar itu, rupanya sudah 2 kali membuliki. Kalau kata Acil tadi itu bertukar, ujian menentukan berapa taruh minta. 6.000 sekilo, ujar nang menukar 5.000 aja lah, ujar nang jual kada kawan, boga sih dia mencari sebelah pulang, rupanya sebelah 7.000, nah tak kalah loh, aja tampil di sebelah itu, membuliki pula, ayo kayak itu aja, anu akannya sekilo aja, hendak ada mau kalah tadi, dia mencari bebangkingan, aja, ini barang pembangkingan ini barang ketawarannya lah, itu pada merasa tuh, padahal tuh mah minta karena itu, bukan karena rancakan, nanti tiap minggu nanti, tang tukang jual ini kan sangit muar kan, begini pulang datang habis sampai nah jadinya tuh walaupun tuh padahal anak penukar gitu, ada anak minta, tapi karena rancakan kita tawari, ya kayaknya nama mbak jual nih, tawari kayak kata apa, bisa orang lah kita tawari. Itu jangan sampai meminta demikian, karena di dalam agama itu kita dilarang untuk meminta-minta. Bila meminta-minta, maka kaina berhadapan dengan Allah, mukanya ini kada berdaging lagi karena saking malunya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila meminta-minta, ingat mati kena. Walaupun meminta ini halal tapi karena ujar Rasul saking malunya lawan Allah, karena lawan manusia dia menyandarkan hati, meminta lawan manusia aja, berharap lawan manusia aja, maka orang ini karena berhadap Allah Ta'ala, mukanya ini kan bergading lagi karena rasa malunya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya kita tuh jangan sampai amun kawak aja tuh, jangan sampai kita meminta-minta lawan orang lain. Jangan sampai kita mau kawat aja tuh, mau kata kawat mau ucap menukar barang tuh, ya kata manisnya tuh, mau orang memberi kata salah aja lah kita ya, tapi seorang mau ucap menukar, ini kata mulai awal dah mintalah aja, nah, kayak apa lagi, nah ampunnya maka ampunnya sampai jual, ya kan, ampunnya anak ujung juga, kalau minta tawarannya, dia ampunnya habis sama Tuhan tuh ini, dan hati tuh. Anak tadi mereka dibuat sedikit dahulu sudah, apalagi mah ambil. Nah ini jangan sampai kita biasakan meminta-minta. Bila meminta-minta lawan orang lain, maka orang itu pasti sakit. Tapi bila kita kadang meminta lawan orang lain, zuhud terhadap apa yang di tangan manusia, maka manusia itu cinta, senang lawan kita. Nah ini jangan dijadikan meminta-minta kebiasaan. Ini nang rancak ada kawa mengucap meminta itu biasanya aja kamu minta maaf bang, nang bisa berupuk, nang minta maaf aja bang lah. Ini kata menyinggung siapa? Ya kan? Dalam faktanya tuh, biasanya orang nang bisa berupuk ini ngalih untuk menahan diri untuk ada meminta tuh ngalih.
Ini sebagai contoh bukti. Sarwan misalnya, imbah itu makan nak padas-padas. Apa kabar? Imbah nak padas itu makan. Nah, mencaruk kantong airnya. Tak tinggal kan koko. Ya kan? Di kawal dihiga, kawal lipus-lipus, nah baru kok. Seorang, ayo, hendak berukuknya tak tinggal, mau lah kada. Paksa itu jam, walnya, menrok sabil. Mau menrok sabil kayak bahasa Arab juga, saja disingkatnya minta rok sabilah. Ayo, mau lah, ada lah meminta. Hendak ada meminta. Asam liur, mau kada mau terpaksa pada mau ucap perintah. Nah itu diantaranya tuh orang yang kada mau menahan diri daripada meminta. Padahal lebih sumpan meminta duit 1.000 daripada minta ruko 9. Jurian, oh, amun padahal kalau kita mau duit 1.000 kan, sumpan. Tapi meminta ruko rasa enteng. Bila rokok, sabilah rasa enteng, tapi minta jadi kawan-kawan 1.000 rasa berat. Nah ini orang yang berokok ini hati-hati aja, ya kan? Jangan sampai meminta-minta, apalagi berokok tuh hanya tujuannya untuk minta kawan aja. Tulang, kasarwan, sanggup korek kayaknya. Bang tujuannya minta, ya kan? Nah hamja, tak tinggal tak bawa koreknya aja aja. Nah. Dasar tujuan anak minta juga. Rokok ada ya di rumah, tapi sayangnya tempat orang tak karena rancangan meminta tadi. Hingga aja kada supan lagi puncak meminta. Rokok misalnya tak bawa pulang, korek tak tinggal. Apa? Ayo, pasti berucap meminta juga. Nah, hamja tak tinggal korek minta pulang korek. Tak cuma minta juga, walaupun sesuatu yang remeh. Minta juga. Awan tadi manitis, apa namanya manitis ini terakhir habis sudah minyaknya kan apa dalamnya juga habis nah ada di sini aja lagi mau paksaan meminta, nah sambung puting seakan-akan apa tuh berpaksa meminta itu saking apa tuh saking kata tahannya untuk ada meminta. Jadi antaranya orang ada tahan untuk ada meminta itu salah satunya adalah yang bisa berhukum. Itu fakta kan? Ya kan? Bagi kebiasaan minta aja. Sangit kawannya au seorang dimintai. Ya kan? Au seorang dimintai. Ini kesuah membawa rokok, membawa korek, ya korek tadi bawanya. Pernah kejadian ya? Bisa nyata. Au minta aja ruko minta, kawan yang diminta ini sakit gua akhirnya walaupun yang diminta itu sembilan, tapi walaupun yang diminta tapi karena rancak tadi walaupun 9 sakit gua akhirnya ada kata tadi bila rancak meminta lawan manusia itu sakit jadinya diakalaninya ujian kita dikerjainnya. Kenapa dikerjainnya? Nah di keluarakannya tembakau nih nah isinya dalam tak imbah to diaduknya lawan nang bumbu mie nang padas to nah benar-benar tuh lumbuknya kan nah diaduknya batu hanya dimasuk makannya pulang tunggal gabatan yang masuk makan sekira rapi pulang bahasa imbah tuntung rapi angkat di talinya langsung. Saya kira apa kawan permintaan ini melihat tidak di talinya ada rokok. Nah, berokok dia dapat kawan tadi. Kawan apa mintaan tadi, minta juga apa ada unjukin, nah diunjukin. Bang Malikin, ada beberapa lawas Bang Malikin, hadis, apa, bakamu, apa tadi, lombok, apa, sekali maisam, sekali wahid, ketawaan, apa tuh tentang menggawi tadi tuh ketawa langsung orangnya. Nah, lagi itu minta atau sesuatu karena tuh gara-gara apa rancak meminta. Makanya tuh bilanya rancak meminta lawan manusia tuh walaupun dimintai harus ada bahagia nilainya tuh takut punya kada hendak
kembali lagi rajakan itu minta. Nah makanya minta itu lawan Allah. Kenapa? Allah itu mau dimintai, Allah senang. Itu kebalikan sifat, Pak. Kalau Allah itu maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang, saking kasihnya dan rahmatnya Allah, lawan kita, bila kita kada meminta lawan Allah, Allah nangsangin. Tapi manusia sebaliknya tadi. Bila manusia dimintai, manusianya yang dimintai itu nangsangin. Tapi Allah bila dimintai, Allah nang senang. Nah sehingga dikatakan oleh sebuah syair la tas'al bani adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu wallahu yaghdhabu hina tarakta su'alahu wa bani adam yaghdhabu hina yus'alu. Jangan meminta hajat lawan manusia. Mintalah hajat itu lawan orang yang ada pernah tertutup pintunya. Siapa yang ada suatu tertutup pintu rahmatnya? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta lawan Allah. Wallahu yaghdhabu hina tarakta su'alahu. Allah itu murka ketika orang meninggalkan meminta lawan inya. Wa bani adam yaghdhabu hina yus'al. Sedangkan manusia itu marah, murka apabila dipintai. Nah, itu kebalikan daripada sifat Allah. Minta lawan orang yang pintunya ada sudah tertutup. Siapa? Allah Ta'ala. Ayo pun kita pintu rumah kita pas kita tutup tuh, apalagi malam hari itu ada suatu bukaan. Nah, maka minta lawan orang yang pintunya kada suah tertutup, artinya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu murka lawan orang yang kada mau meminta lawan. Kenapa? Karena seakan-akan orang ini sombong lawan Allah, seakan-akan orang ini kada membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah itu memberi lawan siapa aja yang mau meminta. Sampai lawan iblis saja ia tetap diberi oleh Allah Ta'ala. Walaupun iblis ini sudah dilaknat oleh Allah, dimurka oleh Allah, tapi ketika iblis meminta lawan Allah, ia tetap diberi oleh Allah Ta'ala. Saking murahannya, amun kita musuh meminta, ada harapan kita memberi, itu kan? Tapi kalau Allah, orang yang dibenci pun, orang yang dimurka oleh Allah, orang yang ingkar sekalipun lawan Allah, ketika ia meminta, Allah tetap memberi. Apa doa iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis meminta. Apa permintaan iblis? Iblis ini minta agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Apa tujuannya? Tujuannya ada lain. Adam kata kau aku ganggu anak buahnya, barangkali aku jadikan kawan dalam neraka. Itu sumpahnya iblis sudah. Sehingga dia minta dipanjangkan umurnya sampai kiamat. Ketika Allah, makanya ketika itu Allah pun memperkenankan apa yang diminta oleh iblis, sehingga iblis itu dipanjangkan umur sampai kiamat. Nah, jadi itu saking apa? Allah itu saking maha memberinya, walaupun orang mengingkar lawannya, walaupun mensyarikatkan lawannya, ketika mau meminta lawan Allah, Allah pasti memberi apa yang diminta oleh orang tersebut. Karena juga Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta lawan aku, pasti aku perkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah kita meminta hajat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita
meminta-minta lawan manusia, karena manusia tadi sifatnya apabila dimintai maka si manusia ini pasti inya kada senang, pasti inya marah, dan pasti inya kada hendak lagi memberi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa bassarahu bi uyubi nafsihi." Artinya apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan hambanya akan kebajikan, niscaya membencikan ia akan dia di dalam dunia dan menggemarkan akan dia di dalam akhirat, dan melihatkan ia akan aib dirinya. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan inya benci terhadap dunia, cinta terhadap akhirat, dan akan diperlihatkan oleh Allah aib dirinya. Nah, itu tanda-tanda Allah sayang, tanda-tanda Allah cinta. Bila orang itu zuhud terhadap dunia, bila orang itu benci terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat, itu salah satu tanda bahwa Allah itu cinta lawan inya. Allah itu akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang baik. Wa bassarahu bi uyubi nafsi, dan Allah akan memperlihatkan lawan inya akan aib dirinya. Kita ini jangan merasa kada berisi aib. Nah itu dulu. Ini karena kita kada tahu, karena merasa karena kada tahu, lalu kita ini merasa kada berisi aib. Padahal aib itu ujar ulama terbagi dalam dua bagian. Ada aib yang secara duniawi dan ada aib yang secara akhirat. Aib yang secara duniawi, nah ini aib kita, nang ada baik kelakuan kita di kelakuan orang lain, itu memang aib namanya. Aib yang kedua, aib akhirat atau aib di dalam agama. Kenapa aib dalam agama? Nah, banyak aib dalam agama ini. Kita kada kawat sembahyang sunat rawatib itu dalam sehari semalaman, nang mengikuti sembahyang fardu kita kada menggawi, itu tak masuk aib. Padahal kita sehat aja, padahal kita kawat aja, padahal kita mampu aja, tapi kita kada menggawi, itu aib namanya. Kita kada melaksanakan sembahyang duha misalnya, padahal waktu luang aja, waktunya lapang aja, mun hendak menggawi kawa aja menggawi, lalu kita kada menggawi, itu aib juga kita. Di tengah malam pulang kita bangun aja, cuma bangunnya bakamin aja, itu masuk pulang mencium ke lampu, mencium ke lampu. Nah musim dingin kan ya kan, mencium ke lampu pulang kita. Kuring aja pulang kita masuk aib juga darahnya. Padahal kesempatan ada aja, kemampuan ada aja, tapi kada menggawi itu aib juga. Orang jujurutan tulang sembahyang berjamaah, padahal seorang itu gawian kada ada, padahal seorang itu kada ada auratnya. Bahkan seorang lebih parah lagi masjid daripada orang yang tulang tadi, tapi seorang ada tulang, itu aib kebenarannya nih. Nah, jadi banyak aib di dalam agama kita. Jadi kalau aib dalam diri kita, nah itu misalnya kawaja ditutup-tutupi, kawaja kita menghindari pulang. Tapi mun aib akhirat, aib dalam agama nih, kawalah kita menutup-nutupi. Sehingga pun itu dilihatkan oleh Allah, ini aib kada baik menggawi.
Oh ini kada baik digawinya. Nah akhirnya apa tuh? Termasuk salah satu yang dicintai oleh Allah, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aibnya itu dinampakkan dengan nampaknya tadi, sehingga ia menjadi sadar. Lalu ia memperbaiki aib tadi, lalu rajin sembahyang berjamaah, rajin sunat rawatibnya, rajin puasa Senin Kamisnya, rajin sembahyang duhanya, rajin sembahyang tahajudnya, rajin baca Qur'annya, rajin baca sholawatnya dan semuanya. Akhirnya itu menjadikan dia jadi orang baik. Nah itulah salah satu di antara tanda Allah itu bila menginginkan kebaikan lawan seseorang, maka Allah bukakan aibnya, Allah perlihatkan aibnya, sehingga ia menyadari dengan aib tersebut. Kadang kita kadang menyadari ini, bahkan kita merasa kada ada aibnya, bahkan kita merasa biasa aja. Nah itulah kadangkala kita ini menganggap itu lain aib, padahal tadi aib itu ya aib ada yang secara duniawinya dan ada secara ukhrawinya. Nah ukhrawinya ini kadangkala kita kada merasa aib sama sekali. Nah, jadi orang yang dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah dengan kebaikan, maka orang tersebut akan dibencikan terhadap dunia dan digemarkan atau dicintakan terhadap akhirat, dan Allah perlihatkan aib dirinya, sehingga orang tersebut menutupi aibnya tadi dengan sebaik-baiknya. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, kayaknya pula kita sambung bahasa itu aja kan dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Terima wakaf langsung semoga pesantren Al-Mursyidul Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Basir bintu Karim, Hajjah Rusmisah Rumaisah binti Haji Zamzam, Hajjah Muhiyah binti